A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin penyimak yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan saya akan menyampaikan satu materi tentang 9 alasan kenapa kita mencintai dan membela Palestina. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negara biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap Muslim. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Alasan yang pertama, di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Palestina adalah negeri para Nabi dan para Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antara adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Arul Mashar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah dalam doanya, "Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman." Alasan ke-8, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harithah, Wasilah bin Al-Aqsa, Wasilah bin Al-Asqa, Dihyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi. Kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. "Aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah."
Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, "Saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina." Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dari jumlah yang sangat banyak dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina, pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang, akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di wilayah yang beliau kuasai untuk memandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan pengikut mazhab Asy'ari dalam akidah. Sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab Tanbih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair Sultan Salahuddin, sebagaimana dijelaskan Imam As-Suyuti dalam Qasail fi Musamarah Al-Awail, adalah seorang yang memegang teguh ajaran wara', pejuang mujahid, dan seorang yang bertakwa. Melihat perhatian khusus Sultan Salahuddin terhadap penyebaran akidah Asy'ariyah, Syekh Muhammad bin Habatillah Al-Barmaki lalu menyusun kitab yang berisi bait-bait nazam dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diberi judul Hadaiq Al-Fusul wal Jawahir Al-Usul. Kitab itu lalu dihadiahkan oleh pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab tersebut. Sebab itu, kitab itu kemudian dikenal dengan sebutan Al-Aqidah As-Salahiyah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah? Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu dengan berdoa, karena doa adalah senjata orang muslim. Mungkin materi itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.